Allah. Assalamualaikum Pak Fir. Waalaikumsalam, Usri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Fir? Alhamdulillah baik. Kabar ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Pak Fir. Bagaimana kabar sekolah Bapak hari ini setelah di regrouping? Alhamdulillah sekolah saya aman Bu, terkendali dan kondusif. Alhamdulillah. Ada apa nih Pak Fir? Ada yang ingin dibicarakan ya pada siang hari ini? Iya nih Bu, maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Ada yang saya ingin bicarakan terkait permasalahan yang ada di sekolah saya. Kan sekolah saya ini barusan di-regrouping Bu, dan sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan lamanya. Oh, sekolah Bapak ini yang baru di regrouping itu ya? Iya. Kalau boleh tahu Pak, berapa sekolah yang di grouping di sekolah Bapak? Kalau yang di-regrouping di sekolah saya ini Bu, 3 sekolah jadi satu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Eh, kebetulan 3 ada sekolah ya Pak? 3 sekolah yang dan kebetulan dari 3 sekolah ini Bu eh, bertetanggaan, berdempetan. Hmm. Mm-mm. Oh, terus yang jadi permasalahan Bapak dari regrouping ini sekolah kira-kira apa ya? Kalau boleh saya tahu, mungkin kita sering untuk memecahkan masalah yang ada. Gini Bu, kan kebetulan dari 3 sekolah ini kita kan bertetanggaan. Nah, Mm-mm. Mm-mm. karena bertetangga ini kan sebenarnya kan sudah saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Nah, Mm-mm. dengan sudah saling mengenalnya, tapi dengan proses regrouping ini nih, Bu, apa ya? Rasa kekeluargaan yang hangat itu seperti yang apa ya? Rasa kekeluargaan yang dulu pernah ada di sekolah saya itu tidak ada. Gitu. Hmm. Oh, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin didapat dari yang akan dicapai oleh Pak Fir ini? Saya Bu berharap dengan percakapan ini Bu, saya mempunyai solusi dan menyelesaikan masalah yang adanya rasa kekeluargaan yang hangat dari teman sejawat dari proses regrouping ini. Berarti ingin ada penyelesaian dan solusinya ya Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Nah, berkaitan dengan rasa kekeluargaan di lingkungan sekolah Bapak ini, seperti apa yang Bapak inginkan? Menurut saya sih Bu ya, rasa kekeluargaan yang hangat itu adanya kenyamanan di antara kita satu dengan yang lainnya, antara guru satu dengan guru yang lainnya. Baik itu dalam kolaborasi mengajar ataupun pada saat kita kumpul di ruang guru. Saya setuju sih Pak dengan perilaku yang baik menurut Bapak. Nah, dalam kenyataannya yang sekarang teman sejawat Bapak itu dinyatakan dari angka 0 sampai 10 itu menurut Bapak mereka itu dalam keluarganya dalam posisi yang nomor berapa ya Pak? Menurut saya sih Bu ya, teman-teman sejawat saya ada di angka 5. Kalau dari kita presentasikan dari angka 1 sampai angka 10, itu menurut saya itu teman-teman saya itu ada di angka 5. Karena yang saya rasakan selama ini dari 3 sekolah dan proses regrouping ini sudah berjalan 6 bulan kan. Sudah berjalan 6 bulan lamanya. Dan yang saya rasakan selama ini nih kurangnya rasa kekeluargaan yang hangat di lingkungan sekolah saya ini. Karena saya sudah merasa kenal antara satu dengan yang lainnya. Karena sebelumnya kan kita bertetanggaan. Jadi antara guru satu dengan yang lainnya itu sudah saling mengenal. Tapi rasa kekeluargaan itu saya rasakan tidak ada. Kenapa sampai terjadi seperti itu ya Pak? Mungkin ini ya Bu ya.
teman-teman itu kan sudah merasa nyaman dengan temannya yang lama. Jadi untuk memulai betul. lagi hal yang baru, mereka itu kurang merasa nyaman saja, Bu. Gitu. Mm-mm. Ya ini Kemudian, pola pemikiran saya ini. ya, dari pemikiran tadi Bapak, perilaku teman Pak Fir itu dalam posisi angka 5 itu ya Pak tadi? Iya, iya betul, Bu. Mm. Kira-kira menurut Bapak yang menjadi penyebab teman sejawat itu yang seperti apa sih Pak? Mungkin saya berpikir gini, Bu. Dari teman-teman itu berperilaku seperti ini karena teman-teman sudah merasa nyaman dengan teman yang lama. Jadi mereka Mm-mm. yang sudah ada selama ini. Jadi untuk harus membina teman dengan rasa kekeluargaan yang baru itu agak sulit dan Mm-mm. mungkin membutuhkan waktu dan proses. Itu. Hmm. Jadi penyebab dari kurangnya rasa kekeluargaan yang ada di lingkungan sekolah Bapak ini ya, dikarenakan rasa kenyamanannya sudah ada dengan teman yang lama, bukan teman yang baru ya Pak. Iya, Jadi mereka itu sulit untuk membangun rasa kekeluargaan itu dengan teman yang baru gitu, iya. apalagi dengan proses regrouping sekolah ini ya Pak ya. Iya, Bu, betul, Bu. Itu yang saya rasakan selama ini. Kurangnya rasa kekeluargaan yang ada sesama teman dan seharusnya tidak seperti ini. Kan kita sudah satu sekolah, Bu. Dan Mm-mm. sekolah adalah keluarga kedua bagi kita. Mm-mm. Bagi saya ini, Betul Bu, betul. Mm-mm. sekolah ini adalah keluarga kedua bagi kita, Bu. Bagi Iya, betul guru-guru. betul, Pak. Iya, betul betul. Pernah nggak Bapak itu melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya belum pernah melakukan sih, Bu. Belum. Belum. Tapi Kenapa? saya coba untuk cerita Mm-mm. dengan teman yang teman sekolah saya. Mm-mm. Itu sudah dapat solusi dari teman Bapak itu? Ya, kalau jawaban dari teman saya itu dia hanya menjawab begini, ya sudahlah, yang sabar aja. Nanti kan ya Hmm. nanti berjalannya waktu itu, Bu. Oh, terus kalau menurut Bapak, mungkin Pak Fir itu memiliki rencana atau solusi baru yang dapat menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi ini, Pak. Sebenarnya ada sih, Bu, yang saya rencanakan. Jadi saya tuh ingin mengajak bicara satu dengan satu dengan mengajak salah satu perwakilan dari Mm-mm. teman sekolah dari teman regrouping saya ini. Saya mengajak Iya, iya. untuk mengangkat masalah ini kepada tiga teman saya ini. Jadi dari Mm-mm. ini kan tiga sekolah. Jadi per sekolah Mm-mm. itu saya ambil satu untuk saya ajak berbicara di situ. Mm-mm. Wah, itu ide yang bagus, Pak Fir. Karena dengan bantuan salah satu teman dari perwakilan sekolah yang lama, Pak Fir itu mengkondisikan teman-teman Bapak itu dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan yang Bapak inginkan. Iya, Bu. Itu sih ide kedua. Ide kedua setelah saya ceritakan ke teman sejawat. Saya juga mempunyai keinginan untuk mengajak teman-teman untuk Mm-mm. mengadakan acara makan-makan bersama di Mm-mm. mana? Di sekolah. Mm-mm. Ya, walaupun Mm-mm. makanan itu hanya makanan sederhana menurut saya Mm-mm. dan lauk pauknya itu dapat dari sumbangan teman-teman antara satu sama yang lainnya. Nah, setelah ide-ide yang dilakukan oleh Pak Fir, ukuran keberhasilan apa yang Bapak harapkan dari ide tersebut? Seperti yang saya harapkan, adanya rasa kekeluargaan yang hangat antara teman sejawat dari regrouping tiga sekolah ini yang sudah berjalan 6 bulan ini. Mm-mm. Jadi
Bapak itu berharap adanya rasa kekeluargaan yang hangat antar teman sejawat dari regrouping 3 sekolah yang sudah berjalan 6 bulan gitu ya Pak? Iya Bu, betul. Heeh. Kemudian solusinya? Ya bagus sekali Bu. Jadi saya ingin apa ya, mengadakan untuk acara makan bersama ya. Nah, dari acara makan bersama itu mengambil waktu, entah itu hari Jumat, biasanya kan kalau hari Jumat atau hari Sabtu itu kan waktunya pendek Bu. Jadi seperti itu. Ya Pak, itu bagus sekali Pak. Betul sekali. Jadi Bapak sesegera mungkin ya akan melaksanakan ide untuk berbicara dengan teman Bapak ini dari perwakilan sekolah regrouping ini ya Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Oke, baik Pak Fir, di mana saya simpulkan adanya rasa kekeluargaan dari teman-teman Bapak ini di sekolah yang diakibatkan dari proses 3 regrouping sekolah yang sudah berjalan selama 6 bulan ya Pak. Iya, betul. Kemudian Bapak ini memberikan solusi dan mencoba untuk mengajak berbicara perwakilan dari tiap-tiap sekolahnya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, selain itu, Bapak ini ingin mengajak makan bersama di sekolah ini untuk menimbulkan rasa kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya di antara ketiga sekolah itu, Pak. Gitu ya, Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Kemudian bagaimana dengan perasaan Pak Fir setelah kita berbincang-bincang tentang hal ini, Pak? Alhamdulillah Bu, lega sekali. Plong rasanya. Yang awalnya mulanya saya takut untuk menuangkan ide memecahkan masalah ini, saya jadi lebih untuk apa ya, istilahnya lebih berani untuk menuangkan ide ini. Semua saya yang dapat, semoga saya mendapatkan pencerahan Bu dari ini semua. Ya, saya sudah tidak sabar Pak Fir untuk menunggu hasil permasalahan ini Pak Fir. Baik Bu, saya akan segera kabari setelah saya melakukan tindakan ide yang saya pikirkan ini. Oke, semoga lancar Pak Fir dan berhasil karena ini adalah tujuan yang baik untuk kita semua. Baik Bu Sri. Baik, kayaknya waktu kita sudah habis ya Pak ya. Mungkin ada lagi Bapak yang mau bicarakan dengan saya? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Nanti saya akan hubungi lagi jika sudah ada hasil yang akan saya lakukan ini. Baik Pak Fir, sama-sama. Saya juga terima kasih. Kalau begitu, kita akhiri ya Pak ya. Saya masih ada perlu lagi nih. Nanti kita akan ketemu lagi jika ada upaya yang sudah Bapak lakukan. Baik, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi saya sebagai coach di sini, saya cukup berterima kasih kepada Bu Sri karena dari proses coach dan coaching ini saya mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman baru saya sebagai guru, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Tentunya kita sebagai guru di sini permasalahan-permasalahan antara guru dan siswa itu pasti ada, dan itu pun permasalahan itu pun tidak sekali dua kali, pasti ada saja permasalahannya ya. Dengan pengalaman coach dan coaching di sini, berbagi pengalaman itu saya mendapatkan solusi bagaimana
pengetahuan baru bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan terhadap anak didik kita. Itu pada saat saya menjadi coach dan Bu Sri Astuti di sini sebagai kucingnya. Ya. Dan yang kedua, pada saat Bu Sri Astuti menjadi coach dan saya menjadi kucingnya, itu saya merasa lega sekali. Saya cukup berterima kasih kepada Bu Sri Astuti yang sudah mau mendengarkan, yang sudah mau mendengarkan permasalahan saya di sekolah saya, ya kebetulan yang dimana sekolah saya itu adalah sekolah regrouping, ya, karena buat saya sendiri rasa kekeluargaan yang hangat itu sangatlah dibutuhkan dalam suatu sekolah. Tapi dengan proses kut dan kucing ini akhirnya saya menemukan pemecahan masalahnya. Karena jujur pada saat ada permasalahan kita jarang sekali mau bercerita, mau bercurhat kepada seseorang. Kadang kebanyakan kita lebih banyak memendam cerita itu. Nah, tapi dengan proses ini akhirnya apa yang ada dalam hati saya, apa yang ada dalam pikiran saya, akhirnya saya dapat ceritakan, dan dengan bercerita ini saya mendapatkan solusi. Ya, saya mendapatkan solusi bagaimana kita memecahkan suatu permasalahan. Itu dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.